Shalom saudara kasih Tuhan. Kembali kita mengibadah kita. Hari ini next week ucapan syukur kita bagi Tuhan kita. Sebab Dia baik bagi kita. Kita percaya sampai hari ini kita sehat, kita kuat oleh karena Dia semua. Mari kita siapkan hati kita masih dalam hadirat Tuhan. Biar dengan Roh Kudus menguatkan kita. Haleluya Yesus.
ini Tuhan. Biar yang Roh Kudus bekerja dan mengambil alih semuanya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, bersyukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari kita bersatu. Kita kembali memuji Tuhan dengan sukacita yang luar biasa. Karena besar kasih-Nya luar biasa bagi kita semua. Amin. Haleluya. Haleluya, saudara. Terima kasih Tuhan. Dengan puji dan menanyakan padamu Tuhan. Dan biarkan sebentar Tuhan, meminta memuji Tuhan lebih dalam lagi untuk menyembahmu Tuhan. Biarkan Tuhan Kau melihat hati kami Tuhan, yang betul rindu akan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, buat karya-Mu, buat penyertaan-Mu Tuhan, buat kasih-Mu dan tentang kami Tuhan. Ini kami Tuhan. Haleluya Yesus. Di hadapi
Kami serahkan kepada hamba-Nya menyampaikan firman Tuhan. Silakan. Haleluya Yesus. Baik, mari kita berdoa buat firman Tuhan hari ini. Bapa, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat anugerah Tuhan, pertolongan Tuhan buat kami semua, sehingga hari ini kembali kami boleh memuji Tuhan, menyembah Tuhan, bersekutu dengan Tuhan dalam ibadah hari Minggu ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah pujian, penyembahan yang kami naikkan kepada Tuhan menjadi tumpah yang harum. Tuhan disenangkan melalui ibadah kami pagi hari ini. Kami tiba saatnya kami akan terima berkat firman Tuhan. Mari Roh Kudus Engkau urapi kami semua, baik hamba-Mu yang menyampaikannya, juga seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapa. Kami sambut berkat firman Tuhan dengan ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Salam untuk kita semuanya. Kita bersyukur buat anugerah Tuhan. Kalau hari ini kembali kita beribadah secara online, tapi yakin, percayalah bahwa Tuhan tetap memberkati kita, menyertai kita, sehingga kita boleh beribadah hari ini. Dan hari ini juga kita mau bersyukur buat kasih Tuhan yang terus melimpah buat kita di tengah-tengah situasi pandemi yang melanda bangsa kita, bahkan seluruh dunia. Tetapi Tuhan masih izinkan kita untuk beribadah sampai hari ini. Patut untuk kita mengucap syukur kepada Tuhan hari ini. Dan kalau kita melihat situasi yang terjadi di depan kita hari-hari ini, baik kita mengikutinya melalui televisi maupun media sosial yang ada, firman Tuhan katakan bahwa keadaan kita ke depan bukan akan semakin baik, tapi dikatakan di dalam 2 Timotius 3 bahwa keadaan kita ke depan akan semakin sukar dan sulit. Tetapi sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya kepada Tuhan, kita tentu ingat janji Tuhan kepada kita semua. Firman Tuhan katakan dalam Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-5, dikatakan bahwa Aku sekali-kali tidak pernah meninggalkan kamu, Aku sekali-kali tidak pernah membiarkan kamu. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus percaya janji Bapa kepada kita semua, bahwa Dia tidak akan pernah meninggalkan kita ataupun tidak pernah membiarkan kita sebagai anak-anaknya. Karena Dia Bapa yang baik, Dia pasti akan menyertai kita apapun yang terjadi dalam hidup kita hari-hari ini. Firman Tuhan katakan Dia tetap akan menyertai kita. Pujian yang sering kita dengarkan yang berkata bahwa Tuhan tidak pernah janji bahwa langit akan selalu biru atau jalan itu akan selalu mulus. Tetapi janji Tuhan kepada kita anak-anaknya bahwa Tuhan akan selalu menyertai kita. Jadi yakinlah, percayalah apapun yang terjadi dalam hidup kita hari ini, percayalah bahwa Tuhan pasti memampukan kita untuk melewati semuanya itu. Firman Tuhan katakan di Amsal bahwa kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan meluputkan kita dari semuanya itu. Amin. Baik, mari kita akan baca firman Tuhan hari ini. Bersama-sama kita membukanya di dalam Matius pasalnya yang ke-25. Matius pasal yang ke-25 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-13. Saya bacakan untuk kita semua. Bapak Ibu perhatikan di Alkitab masing-masing. Demikian firman Tuhan. Gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak, sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur.
Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun saatnya. Puji Tuhan, itu adalah firman Tuhan akan kita renungkan bersama-sama hari ini. Yang berbahagia kalau kita yang sudah mendengarkan firman Tuhan, membaca, merenungkan, serta melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Dikatakan di sini, dikatakan bahwa ada 10 gadis, yang 5-nya bodoh, yang 5 lagi mereka gadis yang bijaksana. Seandainya saya ajukan pertanyaan ini kepada kita semua, saya percaya kita akan memilih menjadi gadis yang bijaksana. Kenapa? Karena di situ diceritakan tadi di dalam firman Tuhan yang kita baca bahwa gadis yang bijaksana mereka membawa pelita dan juga minyak, sehingga mereka dikatakan gadis yang bijaksana. Dan inilah yang akan kita renungkan bersama-sama hari ini. Tuhan mau supaya kita sebagai anak-anaknya di akhir zaman ini, supaya kita menjadi orang-orang yang bijaksana di hadapan Tuhan. Nah, kalau kita bandingkan dengan Matius 7, di sana digambarkan siapa orang bodoh, siapa orang yang bijaksana. Dikatakan di Matius 7 bahwa orang yang bodoh membangun rumahnya di atas pasir, sedangkan orang yang bijaksana dia akan membangun rumahnya di atas batu karang yang teguh. Makanya ketika akan terjadi badai, rumah yang dibangun di atas pasir dia akan gampang rubuh, sedangkan rumah yang dibangun di atas bebatuan atau batu karang, maka ketika dihantam oleh badai, angin topan, rumah itu akan tetap berdiri karena dibangun atas dasar batu karang yang kuat, yang kokoh. Demikian juga kehidupan kita, saudaraku, hari-hari ini. Kalau kita membangun iman kita atas dasar firman Tuhan, masalah persoalan mulai datang menghantam kehidupan kita. Satu belum selesai sudah datang lagi yang lain. Tetapi selagi kita berpaut kepada Tuhan, iman kita tetap berpaut kepada Tuhan, maka firman Tuhan seperti saya katakan di awal tadi bahwa kemalangan orang benar memang banyak, tetapi janji Tuhan akan meluputkan kita dari semuanya, karena Tuhan yang berperang untuk kita hari-hari ini. Nah, kita melihat di sini ada gadis yang bodoh dan juga ada gadis yang bijaksana. Di sini menggambarkan gereja Tuhan di akhir zaman bahwa akan terbagi menjadi 2 bagian besar. Akan ada kelompok yang namanya orang Kristen, tetapi mereka akan masuk dalam kelompok yang bodoh. Maaf saya katakan itu karena memang firman Tuhan katakan demikian. Ada kelompok yang lain dikatakan bahwa mereka adalah gadis-gadis yang bijaksana. Ini menggambarkan gereja di akhir zaman ini. Dan gambaran-gambaran ini semakin jelas di depan kita hari-hari ini. Kita melihat ada anak Tuhan yang kita melihat bahwa mereka rajin ke gereja, tetapi kerohaniannya tidak bertumbuh. Mereka seolah-olah setia kepada Tuhan, tetapi ketika datang masalah pencobaan, seringkali mereka tidak datang kepada Tuhan, tetapi justru mereka mengambil jalan yang lain yang bukan jalan Tuhan,
Mereka bisa pergi ke orang pintar, kepada dukun, dan minta pertolongan kepada yang bukan Tuhan. Tetapi kalau orang bijaksana, ketika masalah dihadapkan dengan persoalan atau masalah, dia akan datang kepada Tuhan karena dia tahu bahwa Tuhan yang bisa menyediakan jalan keluar. Firman Tuhan katakan bahwa segala perkara hanya dapat kita tanggung di dalam Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita. Jadi ketika muncul persoalan, sebagai orang-orang bijaksana di hadapan Tuhan, mari kita mau datang kepada Tuhan, ceritakan persoalan kita, mari datang cari Tuhan, karena dia tahu ketika kita datang kepada Tuhan, dia menyediakan jalan keluarnya buat kita, anak-anaknya. Dikatakan tadi bahwa ada kelompok yang namanya gadis yang bijaksana, tetapi juga ada kelompok yang namanya gadis-gadis yang bodoh. Kenapa dikatakan sebagai gadis yang bodoh? Karena mereka membawa pelita, tetapi mereka tidak menyediakan minyak yang cukup. Sedangkan 5 yang bijaksana, mereka membawa pelitanya sekaligus membawa minyak yang cukup, persediaan yang cukup untuk menanti datangnya mempelai laki-laki itu. Sehingga ketika datang mempelai itu, tiba saatnya, datang waktu, tiba waktu yang tidak mereka sangka-sangka, ternyata disitulah mereka kehabisan minyak, sehingga mereka tidak bisa masuk untuk masuk dalam pesta perkawinan itu. Kita sedang dipersiapkan oleh Tuhan untuk memasuki yang namanya pesta anak domba Allah. Tuhan sedang menuntun kita untuk masuk dalam pernikahan anak domba Allah yang kudus itu. Tetapi hanya orang-orang yang senantiasa berjaga-jagalah, yang terus mempersiapkan dirilah, yang akan masuk dalam pernikahan perkawinan anak domba itu. Tetapi orang-orang bersantai, yang senangnya hura-hura, yang senang dengan dunia ini, mereka hanya akan menonton, atau mereka tidak bisa menikmati pesta itu. Karena apa? Mereka lalai, mereka tidak maklum orang sedang berjaga-jaga. Makanya firman Tuhan katakan, apa yang perlu kita lakukan menjelang kedatangan Tuhan sebagai mempelai laki-laki? Kita perhatikan bersama-sama. Saya ajak kita perhatikan di dalam Matius 24 ini, dikatakan bahwa mulai ayat yang ke-42, kita baca bersama-sama. Saya akan bacakan untuk kita. Matius pasal 24 ayatnya yang ke-42 sampai ayatnya yang ke-44. Dikatakan begini, demikian firman Tuhan, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Saya ulangi ayat yang ke-44, sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Kita sedang berada di akhir zaman. Tanda-tanda kedatangan Tuhan sudah semakin jelas. Semua peristiwa yang kita bisa saksikan hari-hari ini, itu semua menggambarkan bahwa tanda-tanda kedatangan Tuhan sudah semakin jelas. Kita melihat politik akan semakin bergejolak di bangsa-bangsa, bahkan kita akan dengar deru perang akan terdengar di bangsa-bangsa, bahkan penyakit-penyakit yang aneh akan muncul, bahkan semua peristiwa yang kita lihat hari-hari ini itu menandakan bahwa kedatangan Tuhan sudah semakin jelas, sehingga dikatakan firman Tuhan ini bahwa hendaklah kamu juga siap sedia. Bagaimana caranya kita siap sedia sebagai anak Tuhan? Dikatakan di dalam firman Tuhan yang kita baca Matius 25 tadi bahwa kita harus mempersiapkan pelita dan juga minyak. Karena hanya pelita saja tanpa minyak, maka pelita itu tidak bisa menyala. Apa artinya? Kalau kita perhatikan, bandingkan ayat ini, pelita, kalau kita
Perhatikan di Mazmur 119 ayat yang 105 dikatakan bahwa firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan hidupku. Nah, firman ini yang menjadi pelita kita hari-hari ini. Tetapi firman saja tidak cukup, kita harus tambahkan yang namanya minyak. Minyak ini berbicara urapan Roh Kudus. Urapan kita diurapi oleh Roh Kudus. Jadi firman tanpa Roh Kudus, maka kita menjadi orang Kristen yang kebingungan. Tuhan mau supaya kita hidup dengan firman, kita hidup dituntun oleh firman, dan kita ditolong oleh Roh Kudus, kita diurapi oleh Roh Kudus untuk berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Maka dikatakan tadi bahwa gadis yang bijaksana itu mereka mempunyai pelita dan sekaligus minyaknya. Beda dengan garis-garis yang boros tadi, mereka mempunyai pelita tetapi tidak mempunyai minyak. Jangan sampai kita punya minyak tetapi kita tidak mempunyai yang namanya, kita punya pelita tapi kita tidak mempunyai minyak. Kita punya firman, kita mungkin gampang sekali mengucapkan, mengutip ayat firman Tuhan, tetapi tanpa urapan dari Roh Kudus, maka firman itu hanya kata-kata. Tetapi kalau firman itu disertai dengan urapan, maka firman itu akan hidup dan memberkati kita semua. Itu akan menuntut kita untuk menghidupi setiap perkataan firman Tuhan. Makanya penting sekali hari-hari ini. Makanya Paulus katakan kepada jemaat di dalam Timotius, coba kita perhatikan 1 Timotius 4 ayat yang ke-13. 1 Timotius pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-13, dikatakan firman Tuhan begini. 1 Timotius 4 ayat yang ke-13, sementara itu sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab suci. Saya sampai bagian A saja. Sementara itu sampai aku datang, artinya Paulus berkunjung kepada jemaat di Filipi ini. Mereka mau supaya mereka terus membaca, merenungkan kitab suci dalam membangun dan dalam mengajar. Bagaimana kita akan membangun orang lain tanpa kita memiliki firman Tuhan? Bagaimana kita akan mengajar orang lain tanpa kita ketahui firman Tuhan? Gak mungkin kita datang kepada orang yang sedang membutuhkan pelayan kita bilang, ayo kamu semangat. Semangat saja tidak cukup. Hanya firman Tuhan itu yang bisa menolong kita. Hanya firman Tuhan itu yang bisa kita pakai untuk mengajar orang lain. Firman itu yang kita pakai untuk membangun orang lain, menguatkan, menghibur orang lain. Karena kata-kata dunia sebagus apapun itu, dia akan hanya sebatas kata-kata, tetapi tidak akan merubah apa-apa. Tetapi kalau firman Tuhan kita perkatakan, kita ucapkan, maka firman itu hidup dan kuat. Dia akan sanggup untuk memberikan kekuatan. Firman itu hidup dan memberkati orang yang mendengarkannya. Karena firman ini dikatakan di Yohanes 1 bahwa firman itu Allah sendiri. Itu Allah sendiri, itu firman Tuhan. Pada mulanya firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Berarti firman Tuhan ini sama saja dengan Tuhan Yesus. Dan ketika kita mendoakan atau melayani orang lain, kita harus, dasar pelayan kita adalah harus mengucapkan firman, berkatakan firman, mengucapkan firman. Katakan, aku diberkati Tuhan, aku pasti ditolong oleh Tuhan. Kata-kata yang membangun, yang memberkati dan mengajar orang lain. Jadi penting sekali hari-hari ini, seperti firman Tuhan katakan bahwa membaca kitab suci, membaca dan merenungkan firman Tuhan itu wajib bagi kita anak-anak Tuhan hari-hari ini. Jangan sampai kita lalai. Dan ditambah lagi dengan Roh Kudus, itulah jaminan. Roh Kudus itu penolong, Roh itu yang akan menuntun kita, Roh itu akan mengajar kita bagaimana kita melangkah untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus akan menguatkan kita untuk supaya kita melangkah sesuai dengan firman Tuhan hari-hari ini. Makanya kita perlu minyak juga pelita.
Lita yang menggambarkan firman Tuhan, dan minyak ini menggambarkan Roh Kudus yang penuh dengan urapan atas kehidupan kita hari-hari ini. Jadi jangan sampai kita menjadi orang-orang hanya bawa berita tetapi tidak menyediakan minyak, maka kita akan tertinggal sama seperti garis-garisan borok tadi. Ketika ada suara terdengar bahwa mempelai datang, maka mereka tidak punya cukup waktu untuk mencari minyak. Ketika mereka pergi untuk mencari minyak, maka begitu mereka kembali, pintu telah ditutup. Dan ada suara yang terdengar ketika mereka mengetok-ngetok pintu. Ada suara orang berkata, "Aku tidak mengenal kamu." Jangan sampai kita anak-anak Tuhan nanti satu saat kita ditolak oleh Tuhan. Firman Tuhan kita harus benar-benar harus hidupi firman Tuhan hari-hari ini, setia sama Tuhan. Dikatakan di dalam 1 Tesalonika 5, coba kita perhatikan sekali lagi ya. 1 Tesalonika 5 dikatakan, tetapi tentang zaman dan masa saudara-saudara tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Tetapi kamu saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Amin. Jadi di sini dikatakan bahwa waktunya sudah semakin dekat. Mari kita mau apa? Sungguh-sungguh sama Tuhan. Dikatakan kita bukan orang anak-anak gelap, tetapi kita anak-anak terang, yang mana hari itu akan menjadi hari yang malapetaka. Tidak, saudaraku. Kalau kita adalah anak-anak terang, maka kita akan bekal. Kita tahu bahwa saatnya semakin dekat, maka kita akan terus mempersiapkan diri menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Artinya hidup kita harus selaras dengan firman Tuhan. Bahkan dikatakan di dalam 1 Petrus 1, coba kita perhatikan 1 Petrus 1 ayat yang ke-15 dan 16, dikatakan begini, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Kita dipanggil oleh Tuhan, kita dipanggil, dipisahkan dari dunia ini untuk menjadi orang-orang yang dikuduskan oleh Tuhan. Makanya firman di ayat yang ke-6, kuduslah kamu sebab aku kudus. Kita menyembah Allah yang kudus. Untuk itu mari kita senantiasa mau belajar taat kepada firman Tuhan. Kudus dalam seluruh kehidupan kita, tidak bisa ditawar, tidak bisa tidak. Karena firman Tuhan katakan di Ibrani 12:14 dikatakan bahwa tanpa kekudusan tidak mungkin kita akan melihat Tuhan atau berjumpa dengan Tuhan. Ini harga mati, tidak bisa ditawar-tawar. Makanya kita harus serius hari-hari ini. Kita mau sungguh-sungguh, kita mau setia. Karena firman Tuhan katakan bahwa kita harus setia sampai akhir. Di dalam firman Tuhan dikatakan di dalam Wahyu pasal yang kedua, Wahyu pasal yang kedua dikatakan firman Tuhan ayat yang ke-10 bagian akhirnya dikatakan begini, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hendaklah engkau setia sampai mati, setia sampai akhir, bukan setengah-setengah, bukan sepotong-sepotong, tapi tuntas ikut Tuhan. Jangan hanya saat kita kesusahan saja ikut Tuhan, tetapi Tuhan mau supaya kita setia sampai akhir, sempurna. Maka
kita akan dapatkan mahkota kehidupan yang disediakan oleh Tuhan bagi orang-orang yang setia. Dan saya berdoa hari ini kita adalah semua jemaat yang adalah orang-orang yang setia sampai akhir. Apapun yang terjadi, jangan tinggalkan Tuhan, saudaraku. Apapun yang terjadi, masalah yang kita hadapi hari ini, jangan pernah menyesal, jangan putus asa. Kita yakin Tuhan tetap menyertai kita, memberkati kita hari-hari ini. Tetapi biarlah kita menjadi orang-orang setia sampai pada akhir hidup kita. Firman Tuhan, ada pujian yang berkata, sampai menutup mata kita tetap setia kepada Tuhan. Itulah yang Tuhan inginkan buat kita, anak Tuhan, hari-hari ini. Kedatangan Tuhan sudah semakin jelas di depan kita. Kita bukan orang-orang yang mengundurkan diri, tetapi orang-orang setia, semakin komitmen. Ayo bangun persekutuan kita dengan Tuhan di dalam keluarga kita. Mari kita bangun sebuah keluarga, karena itu saya katakan itu benteng terakhir kita. Dunia semakin bergelora, masalah akan bertubi-tubi menghantam kehidupan kita. Tetapi selagi kita dekat dengan Tuhan, firman Tuhan katakan kita akan melihat pertolongan, bahkan pembelaan dari Tuhan. Karena Tuhan yang menjamin kehidupan kita hari-hari ini. Tuhan itulah batu karang kita teguh. Nama Tuhan itu menara yang kuat. Ke sana kita berlari dan kita memperoleh keselamatan. Keselamatan yang Tuhan janjikan. Kita akan dapatkan kesembuhan bagi kita yang sakit. Yakin, percayalah, oleh wilu Tuhan Yesus kita disembuhkan. Kita yang lemah, kita percaya ada kekuatan Tuhan. Oleh firman Tuhan yang kita dengar, Tuhan memberikan kita kekuatan. Bahkan kita yang mungkin putus asa, mungkin kita dikecewakan oleh saudara seiman, oleh keluarga, tetangga dan yang lainnya. Tetapi ingat, Tuhan kita selalu berikan pengharapan yang baru. Tuhan kita tidak pernah mengecewakan kita, karena Roh Allah telah dicurahkan bagi kita anak-anaknya. Setialah sampai pada akhir hidup kita. Karena itulah yang Tuhan inginkan buat kita semua. Biar kita menjadi orang-orang bijaksana di hadapan Tuhan hari-hari ini, maka hidup kita akan semakin berkenan. Di ayat yang terakhir di dalam Matius 25 tadi katakan, untuk itu berjaga-jagalah, karena kedatangan Tuhan akan sama seperti pencuri. Dia akan datang di waktu yang tidak kita sangka-sangka. Puji nama Tuhan. Inilah firman Tuhan yang dapat saya sampaikan hari ini. Yang berbahagia adalah kita yang dengarkan firman Tuhan serta melakukannya. Dan kita akan berdoa hari ini sebelum kita akan terima berkat. Haleluya. Terima kasih Bapak, kami bersyukur buat hari ini. Berkat firman Tuhan yang kami dengar hari ini, kami rindu Bapak, kami menjadi jemaat yang bijaksana, karena kami hidup dalam firman Tuhan. Kami hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Kami hidup setia sampai pada akhir hidup kami. Tolong kami Bapak, bela kami. Kami yakin percaya hanya bersama Tuhan kami akan lakukan segala perkara yang besar. Di dalam Tuhan kami cakap untuk menanggung segala sesuatu, karena Tuhan berikan kekuatan kepada kami. Hari-hari ini Tuhan akan nyatakan kuasa kemuliaannya bagi kami. Kami percaya Engkau berjanji sekali-kali tidak pernah membiarkan meninggalkan kami, umat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak, kami sambut berkat firman Tuhan, ucapan syukur ya Tuhan, meteraikan di dalam hati kami dan ajar kami untuk percaya serta melakukannya, sehingga kami menjadi orang-orang berbahagia karena kuasa firman Tuhan. Terima kasih Bapak, kami berdoa buat seluruh jemaat Tuhan, berkati mereka, hidup mereka, keluarga, rumah tangga mereka, usaha mereka, anak-anak mereka sedang bersekolah. Tuhan berkati segala sesuatu yang mereka kerjakan. Tuhan buat berhasil, ada penyertaan Tuhan yang sempurna bagi mereka. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati Bapak Gembala kami bersama keluarga, anak mantu dan cucu mereka diberkati berlimpah-limpah di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kami akhiri ibadah kami hari ini dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami sebelum kami akhiri ibadah ini, kami akan terima berkat daripada Tuhan. Angkatlah kedua tanganmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan dan terimalah berkat. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia serta cinta kasih daripada anak yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh yang Kudus mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali menjemput kita untuk hidup bersama Tuhan selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin.
Bapak Ibu, sekali lagi saya himbau jangan lupa untuk tetap saksikan ibadah online di YouTube. GBI Taman Surya 1 akan selalu tampil setiap hari Minggu jam 9 pagi. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komentar. Terima kasih.